Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu. Oke. Ini di sekitarku lagi banyak banget masalah apa ya? Tren-tren orang-orang yang biasa ngomongin masalah satu hal. Wibu atau ya anak anim sih, tapi banyak orang yang menggeneralisir jadi wibu. Padahal kalau itunya beda sih arti sebenarnya, bahwa anak anim adalah anak-anak yang seneng anim. Sedangkan untuk wibu adalah orang-orang yang udah menganggap bahwa Jepang itu bagus, pokoknya terobsesi banget sama Jepang. Di sini aku harus menyatakan dengan tegas bahwa wibu harus tobat. Dan anak anim silahkan seneng anim, tapi harus tetap nasionalis. Toh ini tujuan didirikannya channel ini. Dan ini adalah curhat colonganku, dan ya channel ini untuk orang-orang yang nasionalis. Yang bikin di tim dulu dan isinya orang nasionalis semua, entah apapun agamanya, dari manapun. Namanya nasionalis. Jadi ada Sunda, ada Jawa, situ dari Padang. Jadi ya udahlah, orang-orangnya nasionalis. Kenapa kok sampai aku harus bilang kayak gitu? Karena di 2024 ada pesta demokrasi yang sangat-sangat besar. Pilpres, pemilihan presiden. Dan anak-anak ibu nggak boleh salah pilih, apalagi golput. Kenapa kok aku kayak gitu? Soalnya gini, setiap suara yang masuk berharga. Dan mereka itu kan stigma dari masyarakat adalah anak-anak yang nolep, anak-anak yang di rumah aja, kayak yaudah nonton anime seharian dan lain-lain. Dan kalau memang kenyataannya kayak gitu, mereka harus benar-benar berubah, mulai mencari tahu tentang NKRI ini, tentang negara ibu pertiwi ini, bumi ibu pertiwi ini. Kok kayaknya parah banget. Ya gimana lagi? Masa sih kalian cuma disibukin sama pertama kayak nonton anime, terus ada juga yang nyepam komen keking wangi-wangi dan lain-lain. Hobi dan kesukaan kalian itu bener-bener bisa kalian dapat. Punya aku juga sih. Soalnya aku juga suka anime, dan ya, itu cuma bisa aku dapat dan cuma bisa kalian dapat saat negara ini stabil. Dan negara ini ada di jalan yang memang mendukung hobi itu. Contohnya barang kayak gini. Ada Gundam. Gundam ini bisa ada di Indonesia ini karena Indonesia lagi stabil dan orang-orang bisa ngimpor itu dari Bandai, dari Jepang. Dan kalau negara ini macam-macam kayak apa, terjadi goncangan yang sangat besar sampai para pengepul mainan lah bahasanya, kayak Multitoys dan lain-lain, nggak bisa dapat barang lagi, kan susah. Bukan cuman mereka yang rugi, kita juga rugi, kita nggak bisa dapat mainan. Terus kayak masalah kedua, kenapa kok harus bener-bener kita milih nasionalis dan lain-lain? Karena Indonesia ini negara sekuler demokratis. Dan jangan sampai negara ini berubah jadi negara teokrasi. Contoh deh, kalau kalian belajar dikit lah, setidaknya bisa, ya bukan maksudnya belajar dikit nggak pernah belajar, tapi membuka lagi bahwa kita harus bisa melihat parpol mana yang dasarnya adalah nasionalis, parpol mana yang kekeluargaan. Maksudnya kekeluargaan itu apa ya, turun temurun. Bapaknya jadi ketua umum, ya nanti abis itu anaknya, kan itu kan parpol yang buruk juga. Dan parpol mana yang demokratis, terus parpol yang agamis lah bahasanya, dan lain-lain. Kalau sampai parpol yang agamis dan mereka punya wacana untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi teokrasi, negara berdasarkan agama, habis. Nggak bisa ngiven, nggak bisa lihat cosplayer, nggak bening. Repot, barang gini nggak masuk. Figur-figur musim panas, summer figure nggak ada.
Dan aku nggak mau itu terjadi. Aku masih mau mainan. Aku masih mau jalan-jalan ke event dan lain-lain. Kayak event tanggal 13 Juni ini ada event dan ya kayak gitu lah. Dan anak wibu harus tobat. Janganlah kalian merasa bahwa Jepang baik dalam banyak Jepang baik dalam banyak hal, bagus dalam banyak hal. Tapi kalian nggak bisa semuanya berpatokan ke sana. Mungkin yang wibu itu entah nggak sadar, nggak tahu, tapi Jepang sendiri punya banyak titik gelap, banyak kegelapan di sana. Mulai dari mafia yang merajalela, terus etos kerja yang terlalu tinggi, kematian akibat bunuh diri dan lain-lain. Itu juga fakta juga bahwa Jepang adalah punya pengembangan teknologi yang bagus, hiburan dan entertainment dan lain-lain yang bagus. Dua fakta itu ada semua. Jadi negara itu juga nggak sempurna. Wibu harus tobat dan anak-anak anim harus nasionalis. Karena kalau enggak nasionalis dan negara ini kacau, negara ini kita tidak punya andil dalam memajukan negara ini, tidak punya andil dalam menstabilkan negara ini, nggak punya andil dalam entah itu mulai dari mengedukasi, entah itu bikin ya kan kita juga nggak harus bikin barang besar kayak jalan tol, enggak, setidaknya mengedukasi orang-orang di sekitar dan lain-lain bahwa kita harus tetap menjaga NKRI ini. Tanah Ibu Pertiwi ini adalah tanah yang dijanjikan untuk kita. Tanah yang bakal bener-bener bisa mendukung apa yang kita suka selama semua sistemnya berjalan seperti apa adanya. Dan jangan sampai ideologi yang sudah benar, ideologi yang sudah dirancang oleh bapak bangsa kita, ideologi yang menjadi kesepakatan bersama bangsa ini dirubah oleh orang-orang dari faksi-faksi tertentu, entah itu fasis, teokratis, ataupun komunis dan lain-lain. Dengan NKRI yang terjaga, hobi kita tetap jalan. Karena tanpa NKRI yang terjaga, hobi kita bisa mati. Sekian dari tim Tulina dan salam Wania dan Rahayu.